Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana San dengan NIM K7324109 dari kelas 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang konstitusi sebagai fondasi kehidupan bernegara. Mungkin langsung saja masuk ke videonya. Nah, sebelum aku mau jelasin konstitusi dari pendapat ahli, aku mau jelasin dulu itu konstitusi dari segi bahasa dulu. Kalau dalam bahasa Prancis itu konstituer, yang artinya membentuk negara atau menyusun negara dan menyatakan negara. Nah, sedangkan dalam bahasa Latin, kata konstitusi dari dua kata yaitu cum dan statur. Mungkin aku bacanya salah, mohon maaf. Kalau kata kum itu artinya bersama dengan. Lah kalau yang statur adalah membuat atau sesuatu agar berdiri atau mendirikan lah atau menetapkan. Nah, dengan demikian pengertian konstitusi dalam bentuk tunggal, konstitutio adalah menetapkan sesuatu secara bersama-sama, dan pengertian konstitusi dalam bentuk jamak, constituentes, adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan. Lalu untuk negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris memiliki istilah constitution. Dalam bahasa Indonesia adalah konstitusi, sedangkan istilah UUD merupakan terjemahan dari bahasa Belanda atau Gronet. Selain Gronet, Belanda juga mengenal istilah konstitusi. Seperti itu. Nah, yang untuk pendapat ahli yaitu dari Cilmi, yaitu konstitusi bukan merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, melainkan merupakan peraturan yang dibuat oleh rakyat yang mengatur pemerintah dan pemerintah itu sendiri. Tanpa keberadaan konstitusi, maka sama dengan kekuasaan tanpa kewenangan. Konstitusi adalah hukum dasar, norma dasar, dan sekaligus juga paling tinggi kedudukannya dalam sistem bernegara. Namun, sebagai hukum konstitusi itu sendiri tidak selalu bersifat tertulis atau ya tertulis gitulah. Dan konstitusi dalam pengertian arti sempit adalah konstitusi yang bersifat tertulis atau bisa disebut undang-undang dasar. Sedangkan konstitusi dalam pengertian arti luas adalah konstitusi yang tidak tertulis. Nah, untuk yang selanjutnya adalah fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi memiliki beberapa fungsi utama, yaitu antara lain yaitu sebagai hukum tertinggi. Maksud hukum tertinggi ini semua peraturan perundang-undangan harus tunduk pada konstitusi. Lalu peraturan kekuasaan negara, yang maksudnya itu menentukan struktur dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang terakhir, yang terakhir sih, yang selanjutnya adalah pelindung hak asasi manusia. Maksudnya itu menjamin hak dan kebebasan warga negara. Nah, untuk yang selanjutnya adalah peran konstitusi dalam kehidupan bernegara. Yang pertama adalah menjamin kepastian hukum. Maksudnya itu konstitusi memberikan landasan hukum yang sangat kuat sehingga setiap tindakan pemerintah dan warga negara dapat dinilai sah atau tidak berdasarkan hukum. Lalu menjaga stabilitas warga negara. Dengan pembagian kekuasaan dan aturan yang jelas, konstitusi membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dan konflik antar lembaga negara. Lalu itu menegakkan prinsip demokrasi. Maksudnya itu konstitusi mendukung penyelenggaraan pemerintah yang demokratis melalui pemilu, pelindungan hak suara, dan kebebasan berpendapat. Nah, yang terakhir ada menjadi pedoman moral dan etika berbangsa. Konstitusi mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa seperti keadilan, persamaan, dan toleransi yang menjadi pedoman dalam kehidupan sosial politik masyarakat. Nah, untuk yang selanjutnya ada unsur-unsur konstitusi. Yang pertama ada nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar yaitu ya seperti ideologi lah, terus filsafat negara, Pancasila untuk Indonesia. Lalu untuk norma hukum yaitu aturan dasar lah mengenai lembaga negara, hak asasi, dan lain-lain. Dan terakhir ada prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Nah, untuk yang terakhir ada konstitusi di Indonesia. Konstitusi Indonesia adalah yaitulah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Ya, biasa kita singkat UUD 1945 gitulah. Yang mengalami amandemen beberapa kali. Ya, tujuannya untuk menyesuaikan dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kesannya biar nggak jadul lah. Lalu di isi undang-undang itu pertama ada pembukaan atau mukadimah, itu berisi dasar negara. Isinya itu yaitu Pancasila dan tujuan negara. Lalu di batang tubuhnya itu ya berisi aturan-aturan tentang ketatanegaraan. Sudah. Jadi untuk kesimpulannya yaitu konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi dalam suatu negara yang mengatur bentuk, struktur, kewenangan lembaga negara serta hak dan kewajiban warga negara. Juga konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga stabilitas negara, menegakkan demokrasi, dan melindungi hak asasi manusia. Konstitusi juga mencerminkan identitas dari nilai-nilai dasar bangsa. Nah, untuk konstitusi bisa berbentuk tertulis, itu seperti undang-undang dasar, nah maupun tidak tertulis seperti kebiasaan dan praktik kenegaraan. Nah, untuk konstitusi di Indonesia yaitu undang-undang dasar, ya semuanya itu mengandung nilai-nilai dasar seperti Pancasila, norma hukum, dan juga prinsip-prinsip demokrasi. Jadi dengan demikian, konstitusi menjadi landasan fundamental bagi penyelenggaraan pemerintah yang sah, adil, dan demokratis untuk di Indonesia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengan baju berderap teruslah maju.